semua, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas menstruasi tidak teratur, apa mungkin bisa hamil. Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Normalnya wanita akan mendapatkan menstruasi 1 bulan sekali, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun ada sekitar 12 kali menstruasi, 12 kali pelepasan sel telur, 12 kali kesempatan untuk bisa hamil. Ada kondisi-kondisi tertentu ternyata menstruasi wanita ini nggak teratur. Contohnya yang seperti aku alami. Aku penderita PCOS, jadi menstruasi aku itu nggak teratur. Kadang aku menstruasi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan yang paling lama kemarin itu pernah nggak mens 5 bulan sekali. Ketika kita menstruasi itu tidak teratur, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan seterusnya, membuat peluang hamil kita itu lebih sedikit. Yang wanita normal dalam waktu 1 tahun ada kesempatan sekitar 12 kali kesempatan untuk hamil. Kalau wanita yang menstruasinya tidak teratur, peluangnya akan lebih sedikit. Tetapi tidak menutup kemungkinan wanita yang menstruasinya tidak teratur tetap bisa hamil. Alhamdulillah setelah aku mengikuti program hamil, dari program hamil alami hingga inseminasi, alhamdulillah kemarin berhasil hamil. Penyebab menstruasi yang tidak teratur tentu saja bisa berbagai macam faktor ya teman-teman. Bisa juga karena hormon kita tidak stabil, bisa juga karena kelainan sesuatu, ada sesuatu di dalam ovarium kita. Contohnya kayak aku penderita PCOS, bisa juga dikarenakan pengaruh obat-obatan kontrasepsi, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan jika menstruasi kita itu tidak teratur dan kita ingin hamil? Yang pertama, kita harus catat dulu kapan menstruasi kita. Catatan sekecil apapun akan berguna nanti ketika konsultasi ke dokter. Langkah yang kedua, kita harus melakukan pemeriksaan, lakukan konsultasi ke dokter kandungan. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada kita, meliputi pemeriksaan sel telur, apakah ada PCOS atau tidak, kemudian pemeriksaan rahim kita, apakah normal atau tidak, kemudian pemeriksaan hormon, apakah hormon kita itu stabil atau tidak, dan juga pemeriksaan saluran tuba falopi, apakah ada sumbatan atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan, biasanya nanti dokter akan memberikan terapi sesuai dengan kasus kita. Contohnya kalau aku kasusnya PCOS, menstruasinya nggak teratur, hormon aku nggak seimbang, nggak stabil, aku diberikan obat-obatan terapi hormonal untuk menstabilkan hormon dan juga untuk mengatur menstruasinya. Sehingga menstruasinya yang tadinya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bisa menstruasi teratur 1 bulan sekali. Ketika menstruasi kita itu sudah teratur, maka bisa memudahkan untuk menentukan masa suburnya. Sehingga jika kalian pilih program hamil alami, maka akan tepat dalam waktu berhubungannya kapan pas masa suburnya. Kalau kalian pilih program inseminasi, maka pas masa subur, pas ovulasi itu akan dilakukan tindakan inseminasinya. Yang selanjutnya tentu saja kita harus rubah pola makan. Biasanya menstruasi yang tidak teratur disebabkan karena hormon kita itu nggak seimbang. Ini dipengaruhi oleh makanan kita. Coba perbanyak makan makanan yang banyak mengandung asam folat, contohnya apukat, kacang panjang, kemudian kacang hijau, buah-buahan yang mengandung vitamin C, vitamin E yang kaya antioksidan untuk meningkatkan kesuburan. Sebaiknya hindari juga makanan yang siap saji, makanan yang terlalu tinggi kalori, karena itu bisa membuat hormon kita, hormon insulin kita itu kurang sensitif. Dan ternyata hormon insulin yang tidak sensitif ini bisa berefek samping pada hormon-hormon menstruasi kita, seperti itu. Contohnya kalau kayak aku penderita PCOS kan, jadinya aku dulu waktu pas promil menghindari makanan yang tinggi karbo agar hormon insulin aku lebih sensitif. Padahal aku bukan penderita diabetes, gula aku termasuk rendah loh, 98 waktu itu. Tetapi aku tetap menghindari makanan yang tinggi karbo, tinggi gula untuk membuat hormon insulinnya lebih sensitif sehingga memberikan efek samping sel telur kita itu bisa berkembang dan akhirnya alhamdulillah bisa terjadi kehamilan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, coba kita hindari stres. Kalau kita semakin stres, maka hormon kita itu akan semakin tidak seimbang sehingga membuat menstruasi kita itu semakin kacau. Dengan kita meminimalisir stres, maka pikiran otak kita bisa menjadi rileks. Efek sampingnya hormon-hormon kita juga stabil, seimbang, dan menstruasi kita juga bisa menjadi teratur.
Paling penting lagi, jangan lupa untuk berdoa ya. Terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.